ya, ada kolesterol, ada asam urat, darah tinggi, gula darah, semua itu bermula dari usus yang kotor. Nah, ayo kita sambil lihat seperti apa sih usus kita yang kotor. Mari kita saksikan di slide mendatang untuk usus yang kotor. Silakan. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus menderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus menderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengarak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, ini luar biasa. Jadi orang sakit itu ususnya kotor banget. Makanya solusinya dengan produk sendiri. Nah, di Amerika itu ada penelitian dari dokter, dikumpulkanlah beberapa sakit tulang, macam-macam sakit sendi dan lain sebagainya. Yuk kita simak seperti apa. Dan ini dari paparan dari dokter yang ahli mengenai radang sendi. Kemarin ada penelitian di Amerika, ada 100 orang yang radang sendi, Pak, berarti sendinya sakit, osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis. Setelah diperiksa, ternyata 90 orang dari 100 orang itu bermasalah dengan ususnya. Setelah ususnya dibersihkan, 90 orang itu sembuh total, sakit osteoartritisnya sembuh. Oke, dan kali ini kita akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa, ya, yaitu Bapak Andre Suhadi yang sudah pengalaman di bidang nutrisi di perusahaan nasional kita. Mari kita simak background beliau. Silakan. Dan sambil berdiri nggak apa-apa, kita sambut Bapak kita, Bapak Andre Suhadi untuk menyampaikan produk kita, produk Sipit. Dan nanti di akhir acara kita akan ada kuis yang nanti yang bisa jawab ada dapat hadiah juga, ya. Makanya nanti presentasi beliau
Diperhatikan. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita kasih hadiah lagi. Yuk, kita samakan. Nah, apa kita? Apa lagi rasa? Asik. Ya, Bapak Andre Suhadi. Silakan Bapak. Silakan kembali duduk. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah kepada semua Bapak Ibu. Baik, hari ini semua kelihatannya berbeda. Biasanya hadir tuh yang kemarin terus ya. Tapi hari ini banyak wajah baru. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Baik, banyak orang datang ke kantor kita, ya, ke kantor Slimfit ini. Seringkali itu bukan karena mereka awalnya tertarik dengan produk, ya, lalu ingin membeli, tapi kebanyakan mereka datang itu karena ingin tahu. Bahkan banyak terapis, teman-teman dokter yang senior pun itu datang ke kantor kita hanya ingin cari tahu apa rahasia yang ada dalam Slimfit. Ya, kenapa? Karena ada orang yang sakit sudah puluhan tahun, ditangani berbagai teman-teman yang ahli di bidang kesehatan, dokter senior, ya, dan mereka sampai putus asa, frustasi, seakan-akan kayaknya tidak ada kesempatan lagi untuk bisa sembuh. Ya, seperti misalnya yang sudah sakit asam urat, ya, berpuluh-puluh tahun, kemudian sudah keluar bengkak-bengkak di kaki dan kaki tangan itu sudah melendung-melendung. Oke, bukan tidak berobat, setiap hari terus minum obat. Ada juga teman kita yang saraf kejepit, pakai terapi ini, pakai obat ini, pakai bahan ini, itu bukan sebulan 2 bulan, 20 tahun. Kita ada videonya, 20 tahun. Bahkan hampir semua rumah sakit di Bekasi sudah dimasuki, pakai alat macam-macam, dipanasin, digelombang-gelombangin, diminumi macam-macam, tidak berubah sama sekali. Dan ini luar biasa, hanya 6 saset Bapak dan Ibu. Oke, kalau bisa HP-nya sekalian dinonaktifkan dulu dan mohon fokus dulu, karena saya biasanya terganggu dengan teman-teman yang ngobrol dan ini, ya, karena saya biasanya fokusnya hilang, ya. Oke, mohon dulu ya, hanya untuk 30 atau 40 menit ke depan, ya, bisa ya? Oke, biar Anda lebih fokus, tepuk tangan dulu sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik, ini mungkin saya tidak ulangi, ruang waktu nanti kan ada yang terlewati, kasihan sudah jauh-jauh datang, malah nggak dapat infonya, nggak dapat apa-apa, ya. Kemudian ada yang ambeien juga, udah 12 cm, udah berdarah-darah. Ketika dia BAB sampai toiletnya merah, ya. Dan itu juga datang ketika 1 box. Terima kasih Pak, sembuh Pak. Nah makanya saya tadi juga sangat terharu juga ketika ada tadi ibu yang juga ya ambeien juga, ya Dunia dan Oke, jadi banyak penyakit-penyakit ini dianggap itu sudah dianggap tidak bisa disembuhkan. Misalnya diabetes. Kita punya teman dulu dari daerah Majalengka itu udah dipotong kakinya. Ada yang sudah berlubang dan kakinya itu udah mau dipotong dan masuk ruang operasi. Ada juga yang tangan ini bolong. Sudah pakai obat apa-apa nggak bisa. Dan yang ajaibnya dia tidak pakai apa-apa lagi. Karena udah nyerah. Saya sudah nggak pakai apa-apa lagi, cuma minum Slimfit aja, dan hasilnya hanya dalam waktu 7 hari ini mengering. Box kedua sembuh. Karena sembuh bukan hanya diabetesnya aja, yang tadi jalannya susah juga akhirnya bisa, ya. Dan juga sendinya yang sakit. Jadi yang sakit itu bukan hanya satu penyakit. Awalnya cuma mau bantuin diabetes, tapi sekarang semuanya, termasuk mata dan wajahnya lebih muda 10 tahun.
Rambut ini 30 tahun kayaknya. Ya. Oke. Nah, coba nanti kalau Anda perhatikan, Anda yang minum satu box, coba perhatikan wajah. Ya. Itu langsung terjadi perubahan dalam waktu satu box atau 10 hari. Bukan hanya glowing, Bu, tapi lebih lentur, lebih kencang, ya. Iya, kenapa? Jawabannya adalah karena terjadi regenerasi sel di kulit Anda. Jadi rahasia sembuh itu sangat sederhana sebenarnya. Gak usah diapa-apain, asalkan semua sel kita tumbuh lagi, yang lebih muda, lebih sehat, semuanya selesai. Itulah yang dibutuhkan tubuh sebenarnya. Nah sekarang gimana caranya kita berpikir supaya terjadi regenerasi sel tubuh kita yang seimbang, ya? Tidak menduplikasi, tapi regenerasi ini ada perbedaan. Kalau dia berkembang biak dengan cepat itu namanya kanker. Tapi kalau dia meregenerasi artinya mengganti yang sudah tua-tua dan yang sudah mati-mati dengan sel yang muda dan sehat. Coba bayangkan kalau sel kulit Anda semuanya menjadi muda dan sehat, apa yang terjadi? Kulitnya seperti apa? Bayi. Lembut seperti bayi. Nah, mau nggak nenek-nenek seperti bayi? Karena ini bukan omongan saya, ini omongan nenek-nenek. Yang mungkin nggak seperti bayi ya, tapi kita ngomong, oh, kayak bayi lagi saya gitu. Karena saking senangnya mungkin ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ya hari ini kita akan kupas tuntas. Apa sih yang menjadi rahasia itu? Ya, oke. Nah, tadi sudah kita lihat satu tayangan. Ternyata ada yang tidak pernah kita bayangkan selama ini Bapak dan Ibu, bahwa perut kita tuh bisa sehitam di video tadi. Pasti Anda nggak pernah menduga. Ya, kita selama ini berpikir ya kita baik-baik aja. Tapi ternyata Anda pernah gosok wajan kita yang dulu zaman dulu itu pakai tubuh dapur, digosok kayak ini, lengket di tangan, hitam, nggak hilang-hilang. Ternyata usus kita itu lebih parah daripada itu. Ya, karena tidak atau jarang atau tidak pernah dibersihkan. Ya, makanya tidak heran ada ibu-ibu yang kemarin mungkin sakit, minum Slipin, keluar warnanya kayak apa? Nah, pasti itu pasti ngomong tuh, hitam, bener gak Bu? Kayak jelaga. Kalau yang parah nanti ada keluar nyambung-nyambung kayak pita, hitam. Nah, kalau itu keluar, jangan takut, itu bukan binatang. Ya, itu bukan cacing. Itu adalah kotoran kita yang sudah mengendap jadi kerat. Baik, secara teoritis kedokteran itu masih memakai teori kuno. Ya, jadi ada suatu pendapat yang dari 2000 tahun yang lalu, lebih 2500-an. Ya, ada seorang filsuf di Yunani, dia berpendapat semua penyakit itu kayaknya berasal dari usus yang kotor. Sebagian besar penyakit berasal dari usus yang kotor. Ya, nanti kita jelasin sampai ke situ. Pokoknya semua penyakit. Berarti semua penyakit adalah penyakit yang muncul, bukan yang diderita sejak dilahirkan. Jadi penyakit itu yang tadinya sehat jadi sakit itu namanya penyakit. Ya. Jadi semua penyakit yang awalnya orang itu sehat, waktunya tubuhnya fit tiba-tiba jadi sakit, itu hampir semuanya disebabkan oleh usus yang kotor. Nah, teori itu diuji di Amerika. Tadi ada dokter Cahyono tadi ya menyampaikan di Amerika diuji 100 orang yang sakit tulang. Sakit tulang itu macam-macam. Yang osteoporosis, yang artritis, kalau kita bilang artritis atau nyeri sendi, atau yang mungkin kita kenal sehari rematik, atau mungkin juga asam urat, ya, atau cedera, ya, kering, di sendi lutut, kalau jalan kan bunyi-bunyi, oke? Iya, bunyi-bunyi tapi sakit. Semuanya dikumpulin tanpa peduli itu dilihat apa penyakitnya. Dikumpulin semua, lalu diapain? Diperiksa. Kenapa mereka itu kok sakit sendi? Kenapa tulangnya sakit? Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya hanya satu. Nggak perlu dikasih apa-apa. Ternyata penyebabnya satu. Dari 90 orang yang ditemukan, yang dilihat tadi itu 90-nya ususnya kotor. Yang sisanya apa? Kemungkinannya cedera.
Kalau cedera itu beda. Ya orang jatuh selo atau patah itu beda. Jadi 10-nya disisihkan. Yang 90 orang tadi ususnya kotor, dibersihkan ususnya. Nah ternyata bersih usus itu susah. Ada sistemnya hidrolisis, macam-macam, ada yang operasi. Ya, itu susah. Begitu usus mereka dibersihkan, 90 orang ini Bapak dan Ibu sembuh total 100% dari yang 90 itu. Nah, itu fakta, bukan ngomong saya. Ini fakta. Makanya sekarang kita tahu kenapa secara sunnah kita juga diajarkan penyakit itu berasal dari perut. Ya, kalau secara Islam kita kan dari perut. Sinkron ternyata. Ya, Bapak dan Ibu, kita coba lihat lebih jauh tentang konsep usus yang kotor ini. Ya. Nah itu sebabnya kenapa orang akhirnya kalau cenderung tuh usianya 40-45 tahun mulai aduh pinggang nih, rasa nyeri nih, ya kan? Jalan mulai kayaknya gak enak nih, sakit mah, susah BAB, susah tidur, nyeri, punggung, sendi, semuanya muncul. Apalagi kalau usianya sudah mendekati 60 tahun. Semua daftar penyakit itu sudah hampir ada. Kolesterol, asam urat, hipertensi. Tinggal ngomongin aja. Mata mulai kabur, tangan mulai gemeteran, kram. Jalan juga udah enggak lincah lagi. Dulu lari 10 kilo, sekarang 100 meter, pingsan. Dan itu kita jawabnya biasanya maklum. Udah tua. Enggak. Maklum, sudah tua. Itu artinya kita menerima. Kita menerima untuk menjadi tua. Bapak dan Ibu, saya menyarankan kepada Anda semua, janganlah mau menerima tua secara semangat. Kalau umur tidak bisa ditolong. Tapi kita harus menganggap Anda usia 60, harus menganggap diri Anda itulah kehidupan Anda yang sesungguhnya baru dimulai. Jangan merasa itu sudah berat. Kebanyakan kan enggak, ceritanya maklum lah, udah tua. Kakek saya hampir 100 tahun enggak sakit-sakit dan tetap kuat. Jadi bukan itu ukurannya Bapak dan Ibu. Tapi ukurannya adalah bagaimana kita mulai melihat dan merawat kesehatan kita. Baik, inilah yang sering muncul ketika usia sudah mendekati 50 tahun. Tapi hari ini anak-anak pun sudah banyak yang cuci darah. Usia 20 tahun sudah banyak yang diabetes. Ya, dan hari ini kita hadir di sini merasa kita sehat-sehat saja. Kalau ditanya, gimana Anda? Oh, sehat. Saya nggak ada apa-apa. Saya nggak ada keluhan. Tapi kalau diperiksa tuh ginjalnya tinggal 60%. Livernya sudah rusak 10%. Tapi kita merasa sehat aja. Kapan kita berobat? Kalau stadiumnya sudah 4, sudah 5. Ini harus cuci darah nih, baru berobat. Udah sakit sendi nih, baru kita berobat. Bapak dan Ibu, hari ini kita harus care, sadar dengan kesehatan kita. Ya, kita harus tetap bisa energik, fit, dan semakin muda sepanjang waktu. Harus kita bawa semangat menjadi tua. Tepuk tangan dulu sekali lagi pada semangat. Baik, kenapa? Karena makanan kita saat ini Bapak dan Ibu yang susah kita tolak. Kakek saya, nenek saya, dan kakek bapak ibu juga semua dulu, nenek-neneknya, aki-akinya dulu, nini-nininya, opong-opongnya, dulu makanannya sehat. Sayuran tidak ada yang disemprot-semprot. Sekarang sebelum dipanen, semprot dulu. Pestisida itu racun. Sangga mati, orang kalau minum sedikit aja mati. Nah itu yang kita konsumsi sedikit demi sedikit. Itu masuk ke tubuh kita, terakumulasi di tubuh kita dalam jangka panjang. Ini merusak ke kita. Ya, ditambah 3 unsur: tepung, minyak, gula. Di usia kita seperti ini sehingga nggak ada lagi yang ini, yang muda. Semua 30 tahun. mana muda? Kamu siapa berapa Pak?
Wah, tapi kelihatan kayak umur 30 kan? Iya, iya. Kelihatannya kayak umur 30. Dia berapa 25 ya? Belumnya 25. Iya. Baik, ya. Ini sebenarnya harus kita udah kurangi. Jadi ibu-ibu kalau tiap hari kalau mau makan, lihat makanannya. Ada yang bilang, saya nih sudah diet, makan nasi ini udah saya cuma 1 piring, bala-balanya 5. Bala-bala, risol, bawang, ya. Boleh nggak? Boleh untuk anak-anak yang masih muda, oke. Untuk kita pikir dulu. Satu itu coba diperas, itu netes loh minyaknya. Saking banyaknya, ya. 1 buah itu setara dengan 1 piring nasi kalorinya. Nah kita ngira nih, saya makan nasi udah dikit. Oh ya, risolnya 5. Ini sama 5 piring gitu loh. Makanya mana mungkin bisa langsing. Oke? Jadi perhatikan makanannya mulai hari ini, ya, supaya kita sehat. Lebih baik kita sehat daripada menderita hanya gara-gara enaknya semua sampai di lidah, ya. Oke, tenggorokan doang, ya. Oke, Bapak dan Ibu, makanan ini itu ketika masuk ke dalam lambung, dicerna oleh asam lambung, masuk ke usus kecil. Usus kecil kita itu ada penyerap nutrisi yang bernama fili-fili. Fili-fili ini ada di dinding usus kecil kita. 90% nutrisi itu diserap di usus kecil. Jadi kalau fili-fili ini sehat, maka orangnya akan sehat. Jadi kuncinya adalah fili-filinya harus sehat, bersih, warnanya seperti ini, seperti anemon laut, bunga karang, indah, cantik. Ini anugerah dari Allah buat kita. Dikasih ke kita, harus kita rawat. Jangan dirusak. Kalau dirusak, dia akan berubah seperti ini. Ketika dia kotor, diselimuti oleh lemak, gula tadi, sama minyak, tepung-tepungan, lalu akhirnya pori-porinya tersumbat. Nah ini yang bergerigi-gerigi ini namanya bakteri dan jamur pembusuk dan penyakit. Kalau dia mulai nempel di sini, fili-filinya sakit. Ketika manusia fili-filinya sakit, maka mulai sakitlah orang tersebut. Kalau begitu, yang harus kita bersihkan pertama apa? Usus fili-fili kita. Supaya apa yang kita makan itu terserap. Ini jangan bilang nih, saya makan udah bergizi, tapi kok sakit juga ya kayak kurang gizi. Karena fili-filinya sudah tidak bisa menyerap nutrisinya. Kalau sudah kotor, ada lemak di sini, yang lengket pertama kali itu adalah minyak-minyak semua. Nutrisinya hilang, lewat aja. Jadi ikan lewat tuh, lewat. Makan dagingnya lewat. Percuma. Yang nempel apa? Minyak, lemak-lemak. Nah itulah yang akhirnya terserap pertama kali. Gak usah ditanya lagi, kolesterol, hipertensi, gemuk, segala macam. Itu udah pasti terjadi. Walaupun ngomongnya, saya makannya cuma dikit. Karena yang terserap itu selalu lemak. Nutrisinya enggak. Kenapa? Karena fili-filinya sakit dan rusak. Jadi bersihkan fili-fili kita. Itu yang pertama, ya. Oke, yang kedua, usus besar. Usus besar kita itu kalau dibesarin, ini dindingnya seperti ini. Warnanya merah, bersih, licin. Kalau yang tadi ada kayak anduk, bulu-bulu. Kalau ini licin. Tapi dia masih nyerap, cuma sedikit, 10% enggak. Apa fungsi usus besar? Umumnya fungsinya sebagai septic tank. Tahu ibu-ibu septic tank? Tempat apa? Kotoran apa? Kotoran apa? Kambing. Kotoran kambing apa kotoran ayam? Kotoran manusia. Nah, Anda bisa bayangin kotoran manusia disimpannya di sini. Usus besar. Kotoran, kalau udah jadi kotoran itu disimpan di tubuh kita apa dibuang? Harusnya dibuang. Tapi ini simpan dulu. Kalau bisa 3 hari ditabung kan. Ada nggak
yang 3 hari? Nggak ada. Ada? Ada yang 4 hari nggak? Ada. Mana? Ada seminggu mana? Simpan tuh seminggu di bawah-bawah. Ya kan? Jadi perutnya udah keras. Karena cairannya udah hampir habis. Jadi yang nempel ke dinding usus itu udah mengerak. Ya, itu dibawa-bawa kemana-mana. Hah? Tentunya pasti bau banget. Nggak usah ditanya. Udah pasti lah, udah. Nah itu Bapak dan Ibu, ini menempel, mengeras itu bisa puluhan tahun lamanya. Dan semakin mengeras dia akan mengkristal. Saking kerasnya, dia tidak bisa dirontokkan lagi dengan serat buah-buahan sayuran biasa. Anda minum garam Inggris kan serai keluar. Kerak itu tidak tersentuh. Coba Anda bayangkan. Karena dia butuh sesuatu yang bisa mengembangkan dia, membongkar dari dinding usus itu, baru dia bisa buka. Dan ketika dia buka rasanya, aduh mulus nih, melilit. Karena bongkarnya gak gampang, bayangin aja, kerak di toilet, Anda gosok kayak apa? Susah. Nah, bayangin dia bongkar di usus. Tapi kalau berasa seperti itu, nggak apa-apa. Karena mending dibuang daripada harus disimpan. Oke, silakan. Oke, nah ketika dinding usus itu penuh dengan kerak kotoran, maka bentuknya seperti ini. Ya. Ini yang bisa. Yang bisa itu masih ada yang kosong. Yang bisa yang kosong. Itu. Nah itu masih ada satu baris. Masih ada satu baris. Iya. Baik. Nah, kalau yang kotor dia seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, masih. Ini masih. Geser. Oh, ya cukup. Ya, baik. Nah, kalau yang kotor seperti ini, ya, di dalamnya penuh kerak dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kadang-kadang jumlahnya bisa 2 kilo sampai 3 kilogram. Makanya jangan heran ada orang dia badannya kecil, tapi perutnya gede, keras lagi. Ya. Nah, kenapa? Karena di dinding ususnya ada kerak kotoran yang numpuk bertahun-tahun. Isinya apa? Isinya bakteri. Tadi udah lihat di tayangan videonya di awal. Apa aja yang gerak-gerak di situ? Sampai cacing-cacing kecil pun ada di situ. Bakteri, jamur pembusuk, yang setiap hari mereka menghasilkan racun atau toksin. Nah, racun toksin ini secara otomatis ini akan terserap ke dalam dinding usus. Karena usus kita tadi itu selalu menghisap. Ingat tadi berapa persen nutrisi yang masih diserap oleh usus besar? 10%. Dan itu jumlah yang luar biasa. Tapi yang terserap sekarang ini tidak ada lagi nutrisi, Bapak dan Ibu. Yang terserap itu adalah toksin hampir semuanya. Sehingga apa? Sehingga setiap hari aliran darah kita diisi oleh racun. Dalam bahasa medisnya, radikal bebas. Jadi kalau di luar ini racun, masuk ke dalam darah, biasanya disebut radikal. Radikal bebas itu adalah pembunuh sel yang menyebabkan sel-sel tubuh kita sakit. Radikal bebas pemicu kanker. Radikal bebas menyuburkan virus dan bakteri di dalam tubuh. Jadi ketika radikal bebas ada di tubuh kita, maka kita akan cenderung sakit tuh. Sakit flu, sakit macam-macam. Ya. Kenapa? Karena radikal bebas melemahkan sistem tubuh kita. Oke? Nah, sekarang kita tahu ternyata racun yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita itu ternyata bukan dari luar seperti asap yang banyak. Yang banyak adalah dari usus kita sendiri. Makanya jangan heran, Bapak dan Ibu, yang pertama kali nanti minum Slim Fit itu perutnya kayak diputar-putar.
kayak dipiling-piling, diremas-remas. Wah, itu kayak lagu dangdut. Ya kan? Tapi dipiling-piling, diremas-remas itu karena dia membongkar Kotoran. kerak-keraknya ini. Itu yang sudah parah banget. Ya, nah kalau enggak berarti oke. Tapi kalau itu berasa, ucapkan alhamdulillah. Berarti sedang bekerja. Tapi kalau nggak berasa apa-apa, ya berarti nggak mempan gitu. Oke? Nah setelah itu perhatikan, Bapak dan Ibu nggak usah malu-malu. Karena setiap saya tanya banyak juga yang nggak lihat. Ya, tolong dilihat. Kalau keluar dilihat. Warnanya kayak apa? Supaya tahu. Iya, enggak, ini kadang-kadang malu Pak. Melihat kotoran sih kok malu. Supaya kita tahu Bu, warnanya kayak apa. Kalau dia hitam, itu berarti tingkat keparahannya luar biasa. Itu memang harus dikuras habis. Kalau bisa 5 hari, 10 hari pertama, habisin semua. Karena kalau udah hitam, itu indikasinya biasanya asam urat yang tinggi, diabetes yang tinggi, atau kanker kemungkinan. Kanker, ya. Nah, ingat yang seperti itu. Tapi kalau masih coklat atau agak gelap, ya mungkin masih menengah. Ya. Makanya kalau nanti diabetes, tolong diintip. Jangan waktu keluarnya udah di bawahnya lihat, ya. Jadi seperti apa? Supaya nanti bisa tahu, ya. Kalau kuning-kuning gimana? Udah sehat banget ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi jelas sekali perbedaan antara usus yang bersih dengan yang kotor. Jadi ingat, kalau usus kecil kita tadi yang kotor, maka tubuh kita akan bermasalah dengan nutrisi. Masih ingat ya? Maka kita mulai sakit, ya. Tapi kalau usus besar kita yang kotor, maka darah kita akan penuh dengan racun. Racun tadi mengalir ke jantung, dikasih oksigen di paru-paru, diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke ginjal. Ginjalnya melemah dan sakit. Tapi bukan 1 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka ginjalnya fungsinya menurun, darahnya mulai kotor, akhirnya gatal-gatal mulu nih. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Yang bertahun-tahun gatal-gatal terus. Ada. Kasih salep macam-macam nggak sembuh-sembuh. Ada. Tapi kan nggak ada di sini. Ada. Oh udah sembuh. Berarti sebelum itu. Oke. Nah, kenapa? Karena darahnya kok kotor. Ketika ginjalnya mulai melemah, maka asam uratnya akan tinggi. Karena ginjalnya sudah tidak bisa menyaring asam urat dan membuang baru yang tersebut. Jadi masalahnya selalu muter-muter di situ, ya. Paru-parunya mulai melemah. Kenapa? Karena aliran darah tadi yang penuh racun itu merusak sel paru-paru, merusak sel mata, merusak pankreas dan sel-sel tubuh sehingga reseptor insulinnya menurun, diabetes. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu semua penyakit itu akan muncul. Ya. Oke, makanya tadi suatu hal yang masuk akal ketika di Amerika itu dilakukan penelitian 100 orang tadi, cuma dibersihkan ususnya saja. Masih ingat tadi videonya? Iya. Semua bisa sembuh 100%. 100% dia sembuh, ya. Oke. Baik, ketika usus kita kotor, maka sering sakit kepala. Jadi kalau ketemu teman-temannya, gimana nih Bu, Pak, kok saya ini sakit kepala mulu nih? Tiap hari minum obat terus. Ada nggak yang seperti itu? Di sini ada? Wah, ini masih ada. Oke, ya. Bapak dan Ibu, yang seringkali bermasalah dengan kita adalah kita selalu menggunakan obat. Sakit kepala, kita minum Amen. tapi itu bukan obat sakit kepala. Itu bukan obat sakit kepala, Bapak dan Ibu. Itu hanya obat jenis penghilang nyeri yang sifatnya itu bisa efektif, bisa membuat orang terus-menerus harus konsumsi. Hari ini diminum hilang nyerinya, besok Minum lagi. muncul lagi. Dan biasa makin lama itu bisa makin parah. Kenapa? Persoalannya bukan di nyeri, persoalannya adalah di darahnya yang kotor. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu temannya, ini saya sakit kepala mulu nih, jawabannya gimana?
Ususnya kotor. Udah tahu jawabannya? Kalau misalnya ketemu, aduh bawaannya lemas aja nggak tenaga. Ususnya kotor. Oke? Kalau misalnya kulitnya luka, iritasi, eksim nggak sembuh-sembuh, udah diobati macam-macam, dokter yang paling hebat aja nggak bisa nyembuhin, kemungkinan ususnya Kotor. Nah, itu seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang suasana hatinya uring-uringan terus, Oh, ada di sini. Di sini ada. ususnya apalagi yang nyeri sendi. Kenapa? Karena sangat mudah membedakan antara orang yang minum Slimfit dengan yang tidak. Kalau orang yang tidak minum Slimfit, itu bawaannya mau marah-marah aja, ya, mau emosional. Tapi kalau orang yang rutin minum Slimfit, itu bawaannya enjoy, kayak mau nyanyi-nyanyi terus. Tapi walaupun dompetnya kosong, Pak, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena dia membantu suasana hati kita. Orangnya di sini. Iya. Nah, itu kelebihannya. Nanti akan saya bahas ya. Komponen apa aja yang bisa menyebabkan itu? Ada semuanya nanti, ya. Nah, beberapa teman-teman kita yang sudah insomnia, yang sudah tidak bisa tidur bahkan berhari-hari, itu bukan 1-2 orang, ya, itu bisa sembuh juga kembali. Nah, ketika orang bertanya, kok bisa sih Pak? Kita akan jawab nanti di sesi yang kedua, ya. Yang penting Bapak dan Ibu, ketika orang ususnya kotor, maka berbagai penyakit itu akan muncul. Baik, untuk melengkapi, ya, supaya nanti Anda punya satu konsep yang mudah di rumah untuk merangkum tentang apa itu sakit sembuh dan bagaimana caranya, ya. Semuanya simpel. Kalau kita bicara sakit, apa sih itu sakit atau penyakit? Jawabannya adalah jika sel-sel di tubuh kita melemah, rusak, dan banyak yang mati dibandingkan yang tumbuh lagi. Bisa? Sangat simpel. Ya. Orang sakit, orang akan punya penyakit jika sel-sel tubuhnya melemah, banyak yang rusak atau mati dibandingkan yang tumbuh penggantinya kembali atau regenerasi. Maka dia akan melemah, maka dia akan sakit. Contoh, sakitnya apa? Cepat menua sakit, itu penyakit nggak? Ya. Penyakit. Kok dia cepat menua? Kenapa? Karena sel-sel kulitnya banyak yang rusak, banyak yang mati, dan sedikit penggantinya tumbuh kembali. Maka dia akan menua. Ya. Sederhana, kan mudah. Jadi jangan bilang juga maklum lah, umur baru 40, maklum lah. Ya. Kalau umurnya 40 nggak apa-apa, ya. Nah, gimana dengan orang yang asam urat? Kalau asam urat gimana, Pak? Asam urat jawabannya sama. Ingat tadi sakit penyakit ketika sel-sel di tubuh melemah, banyak yang rusak dan sakit dibandingkan yang tumbuh regenerasi baru. Ya, jadi ketika sel ginjal orang itu banyak yang mati dan melemah dan rusak dibandingkan yang tumbuh baru, otomatis fungsi ginjalnya turun. Fungsi ginjalnya terganggu. Sehingga asam urat yang ada di tubuhnya nggak bisa dibuang. Bapak dan Ibu, asam urat itu bukan dari makan kangkung. Ini disalahin emping. Emping nih. Ya, benar nggak? Gara-gara bayam. Sekarang ini deh, nanti kalau kesini bawain saya emping 1 toples. Biar saya habisin. Saya nggak akan asam urat. Kenapa? Karena asam urat itu sebenarnya adalah karena ginjalnya sakit. Itu jawabannya. Ginjalnya sakit. Kalau ginjalnya bagus, sehat, semuanya pasti bisa normal karena tidak akan dibuang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi sederhana. Sakit adalah karena Ususnya kotor. sel-selnya melemah, rusak, dan banyak yang mati dibandingkan yang tumbuh baru. Penyebabnya apa? Ususnya kotor. Karena kakaknya Slimfit. Karena kurang serat. Oke, sekarang kita lihat konsep sembuh. Apa itu sembuh dan bagaimana cara menyembuhkan? Nah, ingat ya, sembuh dan bagaimana cara sembuh.
Kalau tadi sakit, penyebab penyakit, sekarang kita lihat gimana cara sembuh. Itu mudah Bapak dan Ibu. Dilakukan segala daya upaya kita untuk menumbuhkan kembali sel-sel yang sudah mati, mengaktifkan yang sudah pasif, menyehatkan yang sudah sakit. Begitu sel-sel yang lemah tadi itu menguat kembali, tumbuh baru dari muda, energik, semua penyakitnya selesai. Jadi sederhana sebenarnya. Ya, contoh, Pak, ini lututnya bunyi-bunyi, nggak ada minyak lagi. Kenapa nggak ada minyak? Karena kelenjar penghasil minyaknya sudah sakit atau berkurang fungsinya sehingga nggak menghasilkan kelenjar lagi. Kenapa? Karena mungkin toksin yang menyebabkan kerusakannya tadi. Terus sel rembuhnya gimana? Tumbuhin sel-sel baru sehingga kelenjarnya bisa berfungsi lagi. Selesai. Itu caranya. Ya, oke. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, apa yang membantu mendorong terjadinya pertumbuhan sel-sel tadi atau sehatnya sel-sel tubuh kita itu? Kalau yang menyebabkan itu udah tahu tadi, penyebabnya adalah racun. Kalau sekarang yang membuatnya dia tumbuh lagi apa? Jawabannya adalah antioksidan yang kuat, nutrisi dan vitamin. Itu jawabannya. Kolagen perlu apa? Perlu, tapi Anda nggak usah suntik-suntik lagi. Manusia itu sudah dikasih kolagen sendiri di tubuhnya. Kalau dia sehat, dia bisa bikin sendiri. Oh ini nggak suntik botok lah apa, bukannya tambah cantik ya kan, tambah hancur. Karena dari dalamnya nggak dibenahi, gitu loh. Kalau kita sehat nggak perlu Bapak dan Ibu, Anda akan bisa muda, nggak usah. Pak Ardi itu dulu sudah tua waktu itu. Udah lagi. Sekarang mukanya goib. Waktu datang belum ini ya, belum ya. Ini Pak Sarino juga nih. Benar. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu, apa rahasianya? Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Yang pertama adalah di dalam Slim Fit itu ya ada kandungan zat yang sudah melalui uji coba, testing, ya, dan sertifikasi yang sangat-sangat tinggi. Ya, oke. Nah, bisa dimatiin dulu HP-nya, suaranya, dikecilin aja. Oke. Kenapa? Sertifikasinya sudah sangat lengkap. Ada BPOM dari Badan Pengawas Obat Makanan, ada sertifikasi dari halal dari pemerintah, ada HACCP. HACCP ini Bapak dan Ibu, ini adalah sertifikasi untuk kandungan zat-zat kimia dan zat-zat berbahaya. Jadi dengan demikian, ini aman dikonsumsi siapa aja. Kenapa? Karena sudah tidak mengandung lagi zat-zat yang berbahaya. Ya, ya, silakan. Ada yang meninggal. Oke, baik, silakan. Oke, standar nasional, internasionalnya juga udah ada. Cara produksi yang baiknya sudah ada. Jadi secara kualitas Bapak dan Ibu, ini sudah standar internasional. Anda tidak usah lagi khawatir, ragu lagi. Ya, secara kualitas kita ini sudah yang tertinggi sertifikasinya. Karena dalam bentuk Slim Fit. Nah, komposisi pertama dari Slim Fit adalah Slim Has. Slim Has ini sangat unik. Kalau dia itu kalau disetarakan setara cara kerjanya seperti buah sena atau daun sena. Cara kerjanya, tapi fungsi lainnya dia lebih unggul. Ya. Nah, dia bisa membersihkan kerak-kerak usus. Kalau tadi itu kita minum urus-urus kencang, itu cuma bagian luarnya aja, bagian terluarnya yang kegerus. Kalau dengan Slim Fit, dengan Slim Has, dia akan masuk ke dalam keraknya itu, dikembangkan seperti adonan kue yang dikasih ragi. Jadi dia mengembang tuh. Makanya perut buka nih setelah minum Slim Fit, tapi dia mengembang. Ya, dia mengembang dan membuat yang nempel ke dinding usus jadi longgar. Sehingga dengan gerakan peristaltik usus atau dorongan air itu semuanya akan bablas keluar. Ya, nah jangan heran kalau kemarin bukan makan cuma 1 piring, tapi tadi BAB-nya 6 kali. Setiap BAB penuh toiletnya. Pertanyaannya itu dari mana? Jawabannya adalah tabungan bertahun-tahun. Ya kita simpen, kita bawa kemana-mana, kita sayang kan gini terus. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, tapi kalau ada yang BAB 5-6 kali pasti protes juga, betul nggak? Betul.
Saya nggak mau nih. Masa saya 5 kali? Tolong dong, balikin. Ada juga karena yang protes. Saya nggak mau. Nggak mau kan berarti kan dia nggak mau seperti itu. Nah, kalau ada yang protes, jawabannya gimana Bapak dan Ibu? Ikhlaskan saja. Tidak usah disesali. Masa kerak kotoran beracun di sayang-sayang juga biarin dia, kalau bisa keluar hari itu keluar semua. Betul? Kalau bisa keluar semua gitu loh. Oke. Jadi Silliumhurst ini unik lagi karena apa? Di antara zat-zat sayuran buah-buahan ini yang bisa dikeringkan. Yang lain itu seperti misalnya Bapak dan Ibu, bayam, wortel semua itu kan dikeringkan. Ya, dikeringkan. Kemudian kita jadikan minuman, dia hanya bisa mengembang 1,5 kali rata-rata. Berarti kalau 2 gram cuma menjadi 3 gram. Yang terbagus itu brokoli, kemudian kembang kol, itu cuma 2 kali. Berarti kalau kita keringkan, kita masukin saset ini 3 gram, yang ngembangnya cuma jadi 6. Berarti tidak cukup kebutuhan serat kita. Karena Bapak dan Ibu semua, sehari itu minimal itu 33 sampai 37 gram. Harus, nggak boleh kurang. Kalau kurang kita sakit. Jadi kalau kita tahu, oh dia ambil jawaban, dia selama ini pasti kurang makan serat. Dia kolesterol, pasti kurang serat makanan. Diabetes, jawabannya mudah. Perhatikan aja pola makan, pasti kekurangan serat makanan. Nah, untuk mencukupi Bapak dan Ibu, coba cukupi makan kembang kol atau brokoli sehari 1,5 kilogram. Nah, itu ukurannya. Tapi kalau sayuran biasa, kayak bayam, kangkung, itu Anda butuh 1 kilogram. Nggak aneh. Kalau kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita dulu, memang segitu. Pagi sepiring, benar. Bahkan disuapin aja, betul nggak? Pakai sambal aja. Singkong disuapin gitu, memang segitu. Yang sekarang nggak ada lagi pakai sayur. Contoh, Anda pergi makan ayam goreng, ya di warung, ayam gorengnya segede ini, betul nggak? Ya. Ada sayur nggak? Nggak. Dimakan nggak lawannya? Kadang nggak dimakan juga. Daun pengangi 2 lembar nggak dimakan. Jadi kita ini kekurangan sayur, kekurangan hari demi hari. Kalau sekali nggak apa-apa, tapi hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun, bahkan kita nggak sakit. Ya, oke, Bapak dan Ibu, Silliumhurst itu luar biasa. Kalau dikeringkan, dia bisa mengembang sampai 14 kali. Artinya apa? 3 gram, dia bisa menjadi 40 lebih, 42 gram malah maksimal. Itu sebabnya kalau Anda minum, kok rasanya, penuh nih. Ya, karena dia karena itu Anda harus minum air putih yang cukup. Kalau minum Slim Fit, setelah minum Slim Fit, minum air putih yang, kalau nggak, dia mengembang, airnya nggak ada. Ya, itu makanya Anda disarankan minum air putih yang cukup. Ya, dan dia juga kaya dengan kalsium, fungsi banyak, mengontrol kolesterol, diabetes, ya, banyak sekali fungsinya. Silliumhurst, ya. Dan yang terakhir, dia membantu mengikat apa? TMG, tepung minyak gula. Nah, artinya kalau kita makan, itu akan membuat kita bisa kendalikan banyak karbohidrat, gula, dan minyak yang masuk ke tubuh kita. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, penyerapan nutrisinya sempurna. Karena dia mengembang, itu akan menimbulkan efek kenyang. Nah, Anda kalau mau puasa, yang kemarin puasa di Susaman, siapa yang tes pasti akan testimoninya sama. Anda sahur, nggak usah nunggu waktu, langsung minum 1/2 saset Slim Fit. Maka sampai maghrib itu Anda merasa energik dan segar, ya, tapi tidak lapar. Kalau puasa seperti itu mau nggak Bapak dan Ibu? Mau, Bang. Ibadahnya lancar. Kalau begitu, kasih tahu teman-teman semua untuk minum supaya semuanya sama. Dan tiap tahun, coba nanti lihat testimoninya, hampir semua nanti akan ngomong, yes. Kalau kita minum setelah sahur, maka seharian itu kita akan selalu mau apa aja siap, kerja apa aja nggak keganggu, tapi tetap bertenaga.
dan tidaklah sampai nggak ada tepuk tangan Bu ini. Ini luar biasa. Coba bayangkan, seandainya satu masjid Anda ngomong gitu, ya ada 5 orang teman-teman. Iya nih saya juga begitu, saya juga. Seandainya begitu, yang hadir ada 100 orang. Pada mau beli nggak? Mau nggak? Kenapa nggak cerita? Kenapa nggak cerita? Puasa ini. Kan udah kemarin puasa sunnah. Oke, jadi bulan puasa Bapak dan Ibu tidak alasan ya, omsetnya ya naik. Oke? Karena gara-gara cuma apa? Ingin ibadah lancar. Betul? Gara-gara ibadah ini lancar, tapi yang terjadi apa? Iya nih, padahal pengen puasanya enak, tapi ini nyeri sendi hilang. Ya kan, emahnya sembuh. Nah ini nanti ceritanya panjang, banyak. Ya, yang penting adalah bulan puasa ini adalah waktu bagi Bapak dan Ibu siar. Siar apa? Dakwah apa? Dakwah tentang kesehatan dengan Sleepy. Ya. Oke, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah ekstrak sayuran dan buah-buahan. Nah, itu yang tadi masalah kita. Ada satu jurnal yang pernah saya baca, ya, di jurnal ilmiah ya, tentang kesehatan. Jikalah orang minum atau rutin makan buah-buahan, sayur-sayuran setengah kilogram dari kecil, maka usianya itu bisa mencapai rata-rata 120 tahun tidak sakit-sakit. Oh. Tapi itu kan udah dibuktikan sama kakek-kakek kita yang kampung-kampung dulu di desa kita dulu. Betul? Jadi kota-kota beda. Sekarang udah nggak ada. Oh sekarang udah nggak ada yang gitu karena semuanya udah pestisida, udah makannya juga udah sama, donat apa martabak udah beda. Kalau zaman dulu makan dagingnya itu cuma sekali setahun Bapak dan Ibu. Lu boleh bahan dulu. Iya kalau sekarang ya ayam goreng udah setiap hari. Nah itu berbeda ya. Jadi ingat, kalau orang tuh rutin makan sayur dan buah, setengah kilogram buah, setengah kilogram sayur setiap hari, maka usianya rata-rata menjadi 120 tahun tidak sakit-sakit. Mau? Harus dari kecil. Makannya dari kecil. Iya, kalau sekarang udah telat. Tapi lebih baik telat daripada Oke. Iya, daripada akhirnya kita mudah-mudahan ya semakin lama semakin parah juga ya. Baik, ada ekstrak sayur dan buah-buahan, saya nggak akan jelaskan apa. Anda bisa googling, bisa cari di buku atau di Meta ES kan tinggal manfaat sayuran untuk tubuh, manfaat obat itu semuanya ada untuk jantung, untuk ginjal, untuk sakit mah semuanya ada lengkap. Ya, penyembuh itu yang utama itu adalah sayuran buah-buahan, tapi yang organik. Jangan yang sebelum dikonsumsi 2 hari sebelumnya disemprot. Nah itu beda ya. Oh iya, makanya saya biasanya nanam di pot-pot di rumah ya lengkap. Nah gua aja mungkin pernah lihat dulu gitu. Pokoknya di halaman rumah saya itu penuh tanaman apa aja, sayur apa aja, ada sawi apa, saya tanam sendiri ya. Oke. Apa lagi? Lemon. Nah, Bapak dan Ibu, lemon ini semuanya udah paham. Lemon kelompoknya juga adalah jeruk nipis. Itu obat yang luar biasa. Banyak penyakit-penyakit bisa disembuhkan oleh lemon dan jeruk nipis. Betul Pak? Betul? Dari zaman dulu itu jadi obat penyembuh. Jamu apa aja biasanya diramu dengan jeruk nipis. Lemon. Masalahnya apa? Kalau kita bicara lemon itu bagus untuk jantung, untuk ginjal, untuk kulit, untuk mata, untuk rambut. Semuanya itu bagus. Masalahnya hanya kadang-kadang ada yang jual Pak. Ya oke. Ada yang jual harganya Pak. Udah, harganya susah ngerjainnya. Belum lagi rasanya asem. Saya sakit mah. Loh orang bilang katanya bisa sakit mah juga. Ya. Artinya manfaat lemon ini banyak. Cuma orang susah konsumsi. Bapak dan Ibu Anda sekarang dimudahkan. Karena di dalam satu saset ini sudah ada takaran lemon yang cukup untuk kebutuhan Anda. Tepuk tangan lagi dong. Video ini jangan pada tidur semua. Iya kan, makanya tidur. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu nanti di rumah coba cari ya di Meta atau Prom, cari ya manfaat lemon. Supaya Anda paham bahwa lemon itu sangat bagus untuk kesehatan. Ya. Kemudian inulin. Ibu-ibu nih yang biasanya nih
ibu-ibu ini zaman sekarang ini supaya sehat kita harus minum susu prebiotik. Nah umumnya susu itu yang prebiotik, jarang makanan prebiotik, ya jarang. Pasti kalau ada istilah pre itu pasti selalu nyantelnya di susu, terutama susu anak-anak, ya. Nah apa itu prebiotik? Pokoknya prebiotik ya prebiotik pak, nggak ngerti juga, ya kan? Sampai hari ini kalau 100 orang tanya, Anda tahu nggak prebiotik? Ya pokoknya prebiotik. Manfaatnya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya kita beli yang prebiotik. Ya, Bapak dan Ibu, prebiotik itu artinya makanan untuk bakteri baik dalam usus. Itu hanya makanan. Makanan ya. Artinya kalau makanan, saya ini ngajak Pak Sadino, yuk kita beli makanan ayam Pak 1 ton. Lalu ditaruh di rumah. Minggu depan saya ajak lagi Pak Sadino, yuk kita beli lagi Pak makanan ayam 1 ton. Udah 3 minggu saya ajak lagi, yuk Pak kita beli makanan ayam. Akhirnya Pak Sadino nanya saya, Pak makanan ayam udah 3 minggu, ini untuk apa? Untuk apa makanan ayam Bapak ini? Hah? Nah kalau ayamnya nggak ada, ngapain dibeli itu? Nah, Bapak dan Ibu, ngapain Anda beli makanan bakteri kalau bakterinya jadi ususnya nggak ada? Kalau Anda beli makanannya, Anda beli bibitnya juga. Bibitnya itu disebut probiotik. Nah ini kan enggak, makanannya dibeli. Ada lagi yang lucu. Yuk Pak, kita beli ayam Pak Sadino, beli ayam 100 ekor, taruh di kandang. 4 minggu mati. Nggak usah 4 minggu ya. 3 hari mati. Kenapa mati? Nggak dikasih makan. Makanya kalau Anda beli probiotik, Anda juga beli prebiotik. Dua-duanya itu ada di dalam Slim Fit Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah lagi Anda beli yang ini kebanyakan. Di sini sudah lengkap. Apa fungsinya? Banyak. Fungsi probiotik itu adalah diantaranya mematikan semua bakteri yang menyebabkan penyakit usus Anda, termasuk yang selama ini GERD, pencetus, apalagi emah, gastritis, pencetus itu semua, itu nama bakterinya Helicobacter pylori. Itu bisa dimatikan oleh lactobacillus yang ada di dalam Slim Fit. Makanya tadi di awal itu Anda dengar teman-teman yang maju ke depan tadi ingat, emahnya sembuh, emahnya jadi hilang, jadi enakan di lambung, ya karena ada probiotiknya. Ya, tapi kalau kenapa selama ini yang kita beli di supermarket itu kan ada juga probiotik? Ya. Ada nggak? Kan banyak. Tapi kalau nggak sembuh, ya karena asam itu malah asam lambung Anda yang sekarang terpicu. Ya, jadi itu yang membuat akhirnya ya ngefeknya kurang, gitu loh. Oke. Nah, yang berikut adalah asam glubur. Kalau dulu tuh waktu saya masih SD, itu ada tuh pantunnya. Asam kandis, asam glubur. Ketiga asam riaknya. Nah, ada dulu. Ya, makanya saya kalau asam glubur itu sangat familiar. Kayak manis. Tapi di daerah kita di Sumatera ini biasa. Ini adalah asam untuk makanan. Di samping asam kandis, ya, tapi beda, ya. Ya, jadi paling banyak di Aceh dan bagian Sumatera bagian utara. Oke, tetapi saya 12 tahun di perusahaan herbal nasional ya, yang terbesar, saya belajar banyak hal. Banyak herbal terbaik itu selalu ditambahkan garcinia. Nah dulu kita tahunya kecil-kecil tuh ditulisin kecil-kecil hurufnya hitam komposisi garcinia titik A misalnya. Wah kita pikir wah ini bagus nih. Ternyata garcinia itu adalah asam glubur. Fungsinya banyak Bapak dan Ibu. Antioksidan tinggi, ya, sumber vitamin, nutrisinya bagus dan peluru lemak dan untuk kulit dia sangat bagus. Makanya dia sering dijadikan bahan dasar kosmetik dan herbal. Ya, nah Bapak dan Ibu, di dalam asam glubur itu ada lagi satu senyawa yang disebut dengan asam hidroksil sitrat. Senyawa ini apa? Senyawa ini nanti mendorong tubuh masukkan di antara serotonin. Serotonin membuat orang menjadi agak tenang dan kemudian laparnya hilang. Nah itu serotonin. Dia membuat orang itu menjadi kenyang. Kemudian membantu hormon-hormon lain menghasilkan tubuh kita tuh menjadi lebih riang, lebih rileks. Nah ini akhirnya banyak membantu mereka yang kecanduan narkotika.
Ya, ini juga udah dites di BNN. Mereka yang sudah adiktif, yang sudah parah, itu bisa sembuh dengan 3 box. 1 box itu sudah bisa membuat mereka tidak sakau dan candu lagi. Ya, itu luar biasa untuk asam bulgur ini. Cuma jangan sekali ini orang pakai asam bulgur dalam kombusi untuk nutrisi. Dan Anda dapatkan sekarang ini di setiap seduhan slim fit yang Anda minum. Ya, oke. Tentu aja banyak mengandung juga vitamin C dan sebagainya. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kita bisa simpulkan. Pertama tadi ada serat makanan yang tinggi dari psyllium husk. Fungsinya tadi apa? Mengikat minyak tepung gula dan membersihkan usus. Itu yang pertama. Dalam istilah kesehatan disebut dengan cleansing. Biasanya kalau dulu ya, saya yakin Bapak dan Ibu ini, karena saya lihat sebagian kepalanya kayak ada bulat-bulat gitu. Jadi udah sering ikut apalah ya di secarinya. Nah dulu tuh kan cleansing. Nah produknya 1, ini 2, 3 banyak, betul? Nah sekarang cuma 1 aja. Nah kedua balancing. Balancing apa? Ada sayuran, ada asam bulgurnya, ada lemonnya, ya, ada serat buahnya. Nutrisi yang berimbang itu balancing, menyeimbangkan kebutuhan nutrisi tubuh kita supaya kita semakin sehat. Yang ketiga apa? Reactive acting, mengaktifkan kembali organ dan sel-sel tubuh. Pakai apa? Antioksidan dan vitamin-vitamin serta nutrisi yang ada di dalam slim fit ini. Dengan dia cara kerja lengkap, cukup 1 saja untuk semua fungsi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk penutup ya, Anda yang minum slim fit itu nanti akan merasakan beberapa macam efek ya. Orang yang gula darah, misalnya di hari kedua, ketiga, Bu, Pak, ini gula saya naik. Ya, nggak apa-apa. Jangan takut ya. Jadi biasanya nanti ada itu di hari kedua, ketiga, keempat itu ada naik. Naik ya. Ada. Tapi kalau nggak naik nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya naik, Anda jangan khawatir, itu karena enzim Anda, terutama enzim pencernaan itu aktif, sehingga karbohidrat itu bisa dirubah menjadi gula lebih cepat. Tapi kabar baiknya adalah gula yang masuk ke darah Anda itu cepat juga diserap, sehingga nanti itu tidak membuat Anda drop, tapi malah makin fit dan energi. Nah tunggu aja, nanti setelah seminggu 2 minggu itu akan mulai normal. Itu disebut dengan healing crisis. Oke? Supaya nanti tahu ya, nanti jangan sampai nanti ketakutan, ya, supaya jangan sampai ketakutan. Oke? Baik. Kayaknya Pak Kurniawan perlu diskusi keluar sebentar ini. Boleh kan? Pak Kurniawan? Masih? Udah selesai? Udah? Karena kedengeran sampai ke depan. Udah Pak? Udah? Oke, baik ya. Dan ada juga nanti yang misalnya perutnya melilit dan begah. Kalau itu ada, Anda juga tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kemungkinan usus Anda gerakan peristatiknya awalnya sudah melemah. Jadi ibaratnya ini usus tadi kan panjang, bisa 10 sampai 12 meter atau 8 meter ya, ibu-ibu ya. Ketika bagian bawahnya belum aktif, tapi yang di atasnya sudah kena sinfit. Nah dia mulai bergerak. Jadi gerakannya tidak jadi sinkron. Di atas sudah bergerak, di bawah belum. Maka mungkin ada kotoran-kotoran itu akan numpuk di satu titik. Ya, jadi efeknya apa? Aduh melilit nih, begah nih. Anda jangan takut, jangan ke dokter. Karena kalau Anda ke dokter, dokter akan suruh Anda pulang. Dan kasus ini bukan sekali, puluhan yang sudah ke IGD. Dokternya bilang apa? Bagus semua, nggak ada apa-apa, istirahat aja di rumah. Begitu pulang, selesai. Nggak apa-apa. Karena itu disebut dengan healing crisis. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda ketemu ini, Anda jangan khawatir, ya, karena itu sifat dari kerjanya, ya. Jadi ada yang nanti kerjanya itu perut melilit, dan ada juga yang demam, menggigil, gemetar ada, muntah ada nggak ada. Cuma Anda nggak usah khawatir, karena itu biasanya hanya 1 dari ratusan atau ribuan orang. Jadi nggak akan semuanya seperti itu. Jadi jangan khawatir juga, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini kayaknya Pak Sugeng ada
ada hadiah lagi ini kayaknya. Oh iya. Coba kita lihat Pak. Ya, oke. Untuk 2 atau 3. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, ya. Dan Pak Suman ada hadiah juga untuk Anda. Tolong dibantu nanti Pak Sanino juga. Ada Siapa yang paling 5. cepat nanti angkat tangan. Ada 5 Pak. Cuma 2 aja. Oh 2 aja. Oh ya boleh. Tidak ada lagi di bagian belakang dia lagi. Panjangan waktunya. Ya ya ya. Paling beli semua. Karena ini nggak cukup. Ini udah jam berapa nih? Ini sudah jam 3. Makanya, oke, udah hampir ini, ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan. Oh, siap-siap. Siap-siap. Yang angkat tangan paling cepat itu nanti tujuh pasin sama Pak. Ya. Bantu jawab ya. Ya. Saya lihat dulu deh. Siapa yang bisa menyebutkan dengan lengkap komposisi atau komponen dari garmen selimbit? Oh sana. Bang Bro, Oh. tetap cepat. Silakan Pak. Itu seratnya dari Priscillium khas, Selim khas, ada lemon, lemon, ada iurin, oke, ada dia tadi probiotik, iya, bisa 5 aja udah benar. Ah, satu lagi. Satu lagi. glugur. Oke, Oke. satu dulu. Ini Pak. Wah, udah dapat uang kayaknya. Yang lain siap-siap. Udah dapat uang. Ya. Oke. Itu baik nggak? Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya kalau tadi itu agak susah tuh. Ya, ini yang paling mudah. Makanya nanti Bapak harus cepat tuh. Ya, makanya ini mata memandang ini. Sampai Jadi mantap. Ketika orang mau sembuh, dia merasakan suatu rasa yang tidak enak. Itu disebut apa? Kalian Pisces. Oh. Saya simpan. Oke, tepuk tangan dulu, Bapak Ibu semua. Masih ada di dalam itu. Baik, Bapak dan Ibu, Slim Fit itu punya tagline, ya. Kalau ditanya Slim Fit, jawabannya sehat, gratis, dibayar. Jadi Anda, Bapak dan Ibu, semua Anda, kalau udah, iya, saya akhirnya mengerti ya, bahwa Slim Fit ini bukan obat. Slim Fit ini adalah makanan. Saya udah nyoba seminggu, yang tadinya saya 100 meter lari ngos-ngosan, saya udah enak. Wah, artinya kalau saya makin minum, berarti saya semakin fit dan sehat. Dan ketika Anda udah sadar itu, mungkin Anda akan minum terus-menerus. Bapak dan Ibu, untuk siapa saja yang terus minum Slim Fit dan setia, kami juga menyediakan program Slim Fit gratis selamanya. Bukan satu saset saset. Oh iya iya. Bisa gratis selamanya. Mau? Oh. Nah, saya jelasin ya, yang gratis. Dan bukan hanya gratis, Bapak dan Ibu setiap hari bisa juga dapat transferan 2 kali sehari. Kayak Bu Tini atau Bu Mia tuh. Ya. Berapa orang yang bisa kita dapatkan dalam tes Bapak dan Ibu? Karena ada teman-teman sini ada yang 170 juta, ada yang 180 juta, ada yang 80 juta, tergantung bagaimana Anda ikhlas membantu teman-teman Anda. Nah, di sini juga ada Bu Nani. Ini beliau ini juga kalau sebulan kalau cuma 20-40 itu kecil ya Bu. Beliau berikan aku untuk pernah yang 1 bulan itu berapa kiranya berapa bos? Dalam 1 bulan. Ibu 50 box. Inilah sebenarnya aktivitas bisnis yang sangat menyenangkan karena kita hanya membantu orang-orang sembuh. Ketika orang sembuh, mereka akan bilang terima kasih Tuhan. Saya udah kemana-mana berobat, ketemu jodohnya dengan ini. Terima kasih Bu. Kadang-kadang kita nyampe sebelah mata, Bapak dan Ibu. Ya. Hari ini yang sudah nyoba dan merasa ada manfaatnya, coba angkat tangan. Dari yang sudah lama ya, ada Bu Haji, ada Pak Ardi, Yang baru Bu Tini, ada ibu-ibu juga. Ini yang baru siapa? Coba yang baru. Satu. Oh ibu juga. Oh baru. Oh baru datang. Tapi sudah minum. Oh belum. Itu sudah. Enggak, tapi sudah merasakan manfaatnya. Apa di antaranya? Yang tadi ya? Oh, ibu dulu susah tidur. Oke, susah tidur. Oke, gini, susah tidur sama kaki ya. Nah, ini contoh ya Bapak dan Ibu. Ini contoh ya. Beliau dulu susah tidur dan kakinya sakit. Tapi sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Sudah nyenyak tidurnya. Jadi baru bangun subuh. Ibu tahu nggak di luar sana tuh teman-teman masih banyak yang susah tidur. Iya kan?
masih banyak. Walaupun bukan karena hutang. Karena kita sudah hidup karena hutang. Iya, ya. Tapi itu hebatnya kalau sedikit mau punya hutang, nggak punya hutang nggak penting. Tidur pasti pulas. Nah, Bapak dan Ibu, contoh ya, Ibu Nani ya, Ibu Nani betul. Oh, ini ternyata hebat-hebat Ibu Nani semua ini Ibu Nani. Bu Nani begini, Ibu udah merasakan manfaat, kaki udah oke. Nah, pertanyaan saya, Ibu mau bayar hutang nggak? Karena Ibu punya hutang sama saya. Wah, utang. Mau ya? Ibu punya hutang sama saya. Hutang itu adalah bercerita ke 1.000 orang lainnya. Yang Ibu ceritakan hanya saya kemarin susah tidur, kemudian kaki saya sakit. Kira-kira 1.000 orang mungkin nggak Ibu bisa ceritakan? Mungkin ya. Kalau itu Ibu lakukan, pasti di antara 1.000 itu akan banyak yang bertanya, Ibu, emang harganya berapa? Jawabannya gimana? Oh, jangan tuh, kayaknya jawabannya udah ada tepatnya. Oke, terus belinya di mana? Oh, sama saya. Baik. Bapak dan Ibu, sebenarnya coba kalau teman-teman Anda bantu teman Anda dan teman Anda sembuh, coba Anda panggil nurani. Kan masih banyak orang-orang lain yang asam urat, yang gula darah. Kalau kita sudah membuktikan, kenapa kita tidak cerita ke mereka? Kalau masing-masing cerita 1.000 orang, wah kayaknya seluruh Indonesia habis nih minum suntik. Dan siapa yang akan menjadi petingginya? Anda, Bapak Ibu yang hari ini hadir di ruang. Saya akan jelaskan konsep pertanyaannya. Oh, Once upon a time, there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make it sweet. When you came around, you healed another sick, and I read about that I can finally make it sweet. And I know, yeah, I know, many would let me in my shoes, and I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. And you bring me up. You know I don't need much. Till you stand magic touch. And you bring me up. You know I don't need much. Till you stand magic touch. oke, Bapak dan Ibu, itu tadi klip singkat ya tentang sensitif. Oh, biasanya pagi-pagi itu banyak yang ngeser-ngeser, ya kan? Sebenarnya isinya joget-joget, tapi sebenarnya pesannya itu yang mau disampaikan. Kalau Anda sakit asam urat, berbagilah dan segala macam. Dan klip ini jumlahnya ratusan. Jadi Bapak dan Ibu yang butuh, karena zaman sekarang ini kan orang yang paling banyak medsosnya adalah TikTok, YouTube Short, terus WA. Yang paling enak itu biasa orang tuh pagi-pagi itu suka ngintip status temannya, yang biasanya isinya dipecundangin lagi. Ada juga kan PT, ya kan sakit hati. Rata-rata kan kayak gitu banyak tuh ya. Nah sekarang kita ganti dengan joget. Oke, tapi ada sedikitnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana caranya kita menjalankan bisnis ini? Konsep kita disebut dengan konsep reseller. Reseller bersistem. Reseller itu apa? Seperti Bu Nani tadi dan Ibu ya. Anda membeli ke perusahaan dengan harga perusahaan. Berarti harganya murah. Lalu Anda bisa jual keluar dan Anda mendapat untung. Itu disebut dengan konsep reseller. Ya. Tapi bersistem. Nah, kenapa itu bersistem? Bersistem itu gini. Misalnya Bu Tini ngajak temannya buka toko sembako. Bu Tini buka toko sembako, temannya sebelah rumahnya buka toko sembako juga. Tapi yang ngajak Bu Tini, kamu daripada itu rumah mending buka toko sembako juga. Nah, dia buka toko sembako juga. Temannya tadi musuh apa jadi teman ke depan? Musuh. Saya teman juga. Ibu jualan sembako, terus sebelah rumah, lu daripada di rumah gitu mending lu jualan sembako juga. Lalu dia jualin gula, minyak, tepung, kayak Ibu juga jualan. Dia tuh saingan apa teman? Saingan. Saingan dong, malah musuh biasanya. Ya kan?
mulai macam-macam biasanya. Kalau selipit enggak dong. Nah, reseller bersistem. Kalau reseller itu begitu. Jadi kalau kita reseller, di sebelah kita reseller itu musuhan. Karena omsetnya kan rebutan. Betul? Kalau reseller bersistem tidak. Anda menjadi agent reseller dari Slimfit, teman Anda ajak juga, maka omset teman Anda pun tetap dihitung omset Anda. Nah, itu yang disebut dengan reseller bersistem. Jadi Anda nggak rugi di situ, ya. Oke, apa keunggulannya? Produk berkualitas dan sangat dibutuhkan. Itu keunggulannya. Yang kedua, harga semurah konvensional. Yang ketiga, komisi penghasilan yang dihasilkan sangat menguntungkan. Jadi ada 3 keunggulannya, ya. Nah, bonusnya apa aja? Pertama, bonus sponsor. Setiap Anda menjual 1 paket atau teman Anda menjual 1 paket, Anda mendapatkan komisi sponsor 75.000. Bonus pasangan Anda dapat 50.000. Kemudian ada bonus booster 75.000. Generasi 2-nya booster Anda masih dapat 25.000. Dan Anda juga masih punya peluang mendapatkan reward sepeda motor senilai 20 juta dan umroh senilai umroh 2 juta. Dan umrohnya kurang lebih 24 juta. Tapi harga paket yang kita berikan nanti 26 juta. Jadi Anda bisa umroh gratis. Baik. Terus apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah Anda bergabung dengan reseller Carline Slimfit. Ya, caranya Anda bisa membeli paket pertama senilai 1,5 juta. Ini harganya, tapi hari ini masih di promo senilai 1 juta. Dapat 1 titik usaha. Jadi kalau kita bicara toko tadi ya, toko itu toko reseller. Tokonya kira-kira segede ini, Bapak dan Ibu. 1 petakan ini. Kurang lebih. Nilainya 1 juta. Ya. Dapat 4 box. Kalau 4 box, banyak nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Banyak. Loh, gunanya tadi 50 kok sebulan. Karena di sekitar kita ini yang sakit asam urat, yang sakit asam lambung, itu banyak banget. Betul. Kalau cuma 4 box, yang nggak usah bisnis. Oke, 4 box. Oke lah, kita mulai belajar bisnis ini dengan 4 box. Anda mendapat penghasilan kurang lebih potensinya 20 pasang per hari untuk bonus pasangan senilai 1 juta per hari. Sebulannya kurang lebih 30 juta. Cukup nggak Bapak ini? Cukup. 30 juta sebulan cukup? Belum. Oh, masih belum ya. Oke, tapi UMR-nya keluar 6 juta sekarang. Iya. Ya, udah lebih gede dari banyak Mbak. Oke, paket kedua adalah Gold. Gold nilainya 4,5 juta, dipromosikan 3 juta hari ini. Nah, mungkin besok naik. Makanya belinya hari ini. Ya, kalau nunggu besok takutnya udah naik. Oke, harganya 3 juta, dapat 3 toko reseller atau titik usaha yang masing-masing semuanya dapat bonus. Contoh, kalau yang 1 titik gedenya segini. Oke, sekarang kalau Gold ini lebih gede lagi. Dia gedenya kurang lebih segini nih. Nah, lebih gede ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau tanya, yang lebih kaya, yang lebih besar potensinya, yang tokonya kecil apa tokonya besar? Besar. Tokonya besar ya? Ya. Karena yang silver tuh tokonya segede ini. Kenapa? Karena bonus pasangannya hanya 1 juta. Sementara kalau Gold itu gedenya segini. Karena potensi pasangannya sehari tuh 2,5 juta per toko. Tetapi Anda mendapatkan 3 titik. Jadi Anda punya 3 titik usaha, ibarat toko, 3 toko. Masing-masing tokonya gede-gede. Potensinya masing-masing 2,5 juta. Jadi totalnya 7,5 juta. Sebulan kurang lebih 225 juta. Itu baru usahanya. Yang terakhir, Platinum. Platinum ini harganya 10,5 juta, dipromokan 7 juta, ya. Titiknya 7. Berarti tokonya, 1 tokonya segini gedenya. Nah, jadi bayangin kalau toko yang 1 segede ini, yang 1 toko segede ruangan ini. Bapak dan Ibu, yang paling kaya, yang paling banyak hasilnya, toko yang paling kecil atau yang paling besar? Udahlah tokonya segede ini, jumlah tokonya Banyak. 7. Kenapa? Karena masing-masing toko itu bisa mendapatkan 100 pasang per hari.
Jadi kalau di total kurang lebih sebulannya 1 miliar lebih potensinya. Nah, saya mau ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu semua begini.